warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Dewi Gayatri, biasa dipanggil Dinda. Saya dari kelas 10 Perhotelan 3, nomor absen 1. Jadi, pada video kali ini saya akan membawakan dua topik yang berbeda, yaitu yang pertama ada pada bagian 1 dengan judul Pancasila, saya memilih pada unit keempat dengan judul Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan. Selanjutnya, untuk bagian kedua dengan judul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, saya memilih pada unit kedua dengan judul Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, simak video berikut ini dulu ya. One eternity later. Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan. Nah, kalian tahu nggak sih tujuan dari Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan ini? Jadi, pada unit ini kita diharapkan mampu menginisiasi sebuah kegiatan serta menentukan target bersama. Selain itu, kita juga dapat menganalisis dan mengidentifikasi hal-hal penting yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam skala negara maupun kawasan. Serta kita diharapkan juga mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih Pancasila itu? Jadi, karena pada unit ini kita masih berhubungan dengan Pancasila, saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengertian Pancasila telah didefinisikan oleh berbagai tokoh sejarah dan ahli yang memberikan pemahaman yang beragam namun tetap mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada konsep gotong royong. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Lalu, apa yang dimaksud gotong royong? Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini lantaran gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat bersama, serentak dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Bintarto menyertakan bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan juga tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan di desa-desa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbagai bentuk. Ken Jaraningrat membagi dua jenis gotong royong, yaitu ada gotong royong tolong-menolong. Gotong royong tolong-menolong sendiri umumnya bersifat individual. Misalnya, membantu atau menolong tetangga kita yang sedang mengadakan acara, seperti acara syukuran atau acara pernikahan. Selanjutnya ada upacara kematian atau pemakaman jenazah. Lalu ada juga membangun rumah dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada gotong royong kerja bakti. Gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama. Misalnya bersih-bersih desa atau kampung, dan juga memperbaiki jalanan yang rusak, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga makna penting gotong royong nih. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Gotong royong juga merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Oleh karena itu, merefleksikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah. Misalnya, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Tradisi ini untuk meminta pertolongan kepada masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan. Uniknya nih, tanpa diminta, masyarakat akan senantiasa membantu. Selanjutnya ada contoh praktik gotong royong kewarganegaraan. Simak video berikut ini ya. Satu, dua, tiga. Ya, setelah mendengar aba-aba, rumah warga yang berada di Dusun Labuwangi, Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini langsung diangkat beramai-ramai oleh warga. Tradisi pindah rumah panggung atau yang dinamakan Mapalete Bola telah menjadi tradisi masyarakat suku Bugis. Dalam tradisi ini, warga akan bergotong royong dengan berbagi peran. Sebagian besar warga akan memikul beban rumah, sementara yang lain bertugas memberi komando agar pergerakan rombongan berjalan seirama. Ada pula warga yang mengatur lalu lintas di jalan. Biasanya, tradisi pindah rumah ini dilakukan pada hari Jumat usai melaksanakan sholat Jumat. Ini semua berasal dari kampung sini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Karena pada hari Jumat itu orang berkumpul di masjid. Setelah nanti keluar, kita bersama-sama mengangkat rumah ini. Gotong royong, kebersamaan. Tradisi Mapalete Bola selalu menjadi tontonan menarik, terutama bagi wisatawan asing. Mereka pun tidak ingin ketinggalan dengan mengabadikan momen tradisi yang lekat dengan budaya gotong royong ini. Fantastic, ya? I've never saw this. Uh-huh. Yes, I am from Ghana. Check this
A few moments later. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih tujuan dari pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari ini? Jadi, pada unit ini kita diharapkan dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kedudukan kita sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang norma? Yang kedua, berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, bagaimana kalian melaksanakan norma yang telah disepakati? Nah, pertanyaan di atas nantinya akan kita cari tahu bersama-sama di materi selanjutnya. Apa itu norma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma memiliki dua makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap tolak ukur untuk menilai dan memperbandingkan sesuatu. Selanjutnya, ada juga nih fungsi dari norma. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong-menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma merupakan kesempatan sosial. Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran atau reward dan hukuman atau punishment, dengan demikian ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Ada pula norma yang tidak tertulis, seperti antar tetangga harus saling membantu bila ada kesulitan. Antar warga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu, seperti menyetel musik dengan suara yang keras. Selanjutnya ada ciri-ciri norma. Yang pertama ada norma yang ada biasanya tidak tertulis dan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. Yang kedua, norma yang tercipta di suatu lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan setiap orang. Yang ketiga, sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan, sudah menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada. Yang keempat, jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapat sanksi maupun hukuman yang telah disepakati. Yang kelima, dengan semakin berkembangnya zaman, norma yang ada dapat berubah seiring perubahan dan sifatnya menyesuaikan. Dan yang terakhir, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dibuat dan disepakati secara sadar. Selanjutnya ada sumber norma. Yang pertama ada norma susila, yaitu aturan atau pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Selanjutnya ada norma sosial, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan kepada orang lain. Selanjutnya ada norma agama, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat atau yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPR atau DPRD di berbagai tingkatan. Selanjutnya ada penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada norma sosial. Contohnya, 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memberi salam ketika bertemu orang lain. Ketiga, bertutur kata sopan dan santun ketika berbicara dengan orang lain.
Yang kedua, ada norma susila, yaitu contohnya, 1. Tidak membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Yang kedua, mengenakan pakaian yang pantas. Dan yang ketiga, memberikan prioritas kepada lansia atau ibu hamil saat di tempat umum. Dan yang ketiga, ada norma agama. Contoh pelaksanaannya, 1. Melaksanakan kewajiban beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Kedua, menghindari candaan yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan. Dan yang ketiga, toleransi, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Yang keempat atau yang terakhir ada norma hukum. Contoh penerapannya, 1. Larangan melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang merugikan orang lain. Kedua, menaati peraturan lalu lintas. Dan yang ketiga, tidak melakukan kekerasan atau perundungan kepada orang lain. Selanjutnya ada jenis norma. Yang pertama ada norma formal. Norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Contoh dari norma formal yaitu mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang tertera pada lembaga daerah. Yang kedua, norma mengenai penataan pemukiman yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang tertera pada lembaga daerah. Selanjutnya, kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yang tertera pada lembaga daerah, dan masih banyak lagi. Jenis norma yang kedua ada norma non-formal. Norma non-formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya. Dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis, namun masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan aturan tersebut. Contoh dari norma non-formal ini yaitu aturan-aturan yang ada di rumah maupun keluarga, seperti bagaimana cara kita bersikap ketika makan maupun minum, dan juga bagaimana cara kita berpakaian yang biasanya norma non-formal ini bentuk sebuah kebiasaan. Nah, setelah memahami video materi tersebut, sekarang kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang norma? Jawabannya, sesuatu yang berlaku dan setiap tolak ukur untuk menilai dan memperbandingkan sesuatu. Yang kedua, berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, memberi salam ketika bertemu orang lain, dan juga bertutur kata yang sopan dan santun, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, bagaimana kalian melaksanakan norma yang telah disepakati? Jawabannya adalah dengan mengetahui, menjaga, dan memberikan contoh yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, kita dapat merasakan manfaat dan juga menyelesaikan persoalan dalam menerapkan norma. Nah, kesimpulan dari dua materi yang sudah kita bahas tadi adalah, pada hakikatnya, kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain dan membutuhkan satu sama lain. Penting untuk saling menghargai satu sama lain dengan menjaga dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Kita dapat melakukannya dengan menjalankan norma, serta hidup bergotong royong agar kedamaian tercipta dan konflik tidak terjadi dalam lingkungan tersebut. Nah, jadi begitulah video penjelasan dari saya mengenai beragam norma dan juga pentingnya kita hidup bergotong royong dalam bermasyarakat, khususnya di Indonesia ini, serta juga jenis-jenis gotong royong dan juga norma dan juga fungsinya, serta juga contohnya yang dapat berbeda dari satu lingkungan dengan lingkungan yang lainnya.
Nah, semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman dan juga kalian bisa mempraktekkan video tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.